yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kaji kita sampai di ayat yang menggembirakan. Ya. Ini kalau kita mengkaji Yasin sampai di sini maunya stop. Kenapa? Karena memang disinilah kabarnya. Ya, jadi habis ini kita akan bicarakan tentang orang-orang yang di surga. Gitu. Ya, kalau bisa habis ini selesai aja, sampai surga aja ceritanya. Kebanyakan orang tuh. Kenapa? Ya karena di sini berita gembira. Ya, nanti ke belakangnya cerita yang serem-serem lagi. Ya, alhamdulillah. Nah, nanti kan kita lihat bagaimana kehidupan para ahli surga nanti di sana. Ya, di surat Yasin sampai di ayat 55. Sebelum kita membahas, dengan senantiasa kita memohon ridha Allah Subhanahu wa taala agar Allah ridho atas taklim yang kita laksanakan ini dicatat olehnya menjadi catatan amal ibadah kita, dilapangkan dada kita untuk dimudahkan menerima hidayah, diberikan kekuatan sehingga kita bisa istiqomah, diberikan kepandaian sehingga kita bisa memahaminya, serta Allah berikan kita kesehatan agar kita bisa menambah lagi amal-amal yang pada saatnya Allah akan perlihatkan dan Allah akan balas dengan balasan yang sempurna. Untuk itu mari taklim ini kita buka bersama dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo dibacakan Pak sampai ayat 58 ya. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam pekerjaannya. Mereka bersama-sama dengan istri-istrinya tinggal di tempat yang terlindung, bersandar di atas peterana atau tempat duduk pengantin. Untuk mereka di sana buah-buahan dan apa-apa yang mereka minta, dan ucapan selamat perkataan daripada Tuhan yang pengasih. Nah ya, mari kita perhatikan dengan seksama. Ini ayat diawali dengan taukid, penegasan. Inna. Nah, ini berarti sesungguhnya. Jadi kalau Allah berkata sesungguhnya berarti ini nggak main-main. Ya. Inna, sesungguhnya ashabal jannah. Ashabal jannah itu penghuni surga. Ya, sudah jadi sohib dia. Ya. Jadi sudah menjadi sohibnya surga, jadi penghuni tetap. Jannatil yauma fi syughulin fakihun. Nah ini perhatikan, kita ambil pointer dulu ya. Jadi sesungguhnya ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Jadi para ahli surga besok pada hari itu bagaimana keberadaan mereka? Fi syughulin. Fi itu sudah masuk di dalam keadaan syughul. Syughul itu sibuk sudah. Ya, kalau tahu bekerja yang luar biasa. Fi syughulin fakihun. Tapi sibuknya sibuk menyenangkan. Ya, beda kalau kayak kita di sini ya. Kalau kita di dunia sibuknya sibuk stres. Kita ini kalau di dunia orang sibuk tuh pasti stres, banyak masalah, banyak persoalan. Tapi ashabal jannah, wah ini penghuni sorga ini, bagaimana keberadaan mereka? Fi syughulin fakihun. Mereka berada dalam kesibukan yang menyenangkan. Nah, kemudian oleh Allah diberitahu lagi kepada kita, bagaimana mereka bisa sibuk tapi senang. Hum wa azwajuhum. Mereka tidak sendirian. Mereka bersama dengan para istrinya. Seenak-enaknya hidup kalau ngumpul
dengan istri, dengan keluarga, kan begitu. Iya dah. Cobalah punya apa-apa tapi sendirian gitu, kira-kira gimana? Ya nengok langit-langit doang. Kenapa? Lah, mereka ahli surga ini wa azwajuhum, ya, jadi istrinya mengikuti. Ya, wawunya waw ma'i, ya, ngikuti istrinya semuanya. Fi dilal, bagaimana keberadaannya dalam satu naungan alal araik. Ya, mereka duduk di dipan-dipan gitu tuh. Ini dipan-dipannya ahli surga ini luar biasa. Bagian dalamnya saja permadani. Ya, beda dengan dipan kita, ya, kursi-kursi hormat kita. Kalau kita bagian dalamnya apa? Karonggoni. Karonggoni, baru atasnya baru bagus. Lah ini bagian dalamnya saja sudah istabrak. Sudah sutra yang tebal. Begitu juga bagian luarnya. Muttaqiun. Bagaimana gambarannya mereka senang? Mereka duduk sambil bersandar gitu. Ya, orang kalau duduk sandaran gini kan berarti dia sedang senang. Beda kalau orang stres kan duduknya gini tegang. Stres tuh. Dia mah duduk sandaran, santai, gitu loh. Ya, asik. Lahum piha, dan bagi mereka di dalam surga fakiha, ada buah-buahan. Ya, ada buah-buahan sebagaimana kayak kita di sini gitu loh. Ya, buah-buahan ya ada. Walahum, dan bagi mereka mayat daun. Apa saja yang mereka minta dikasih itu semuanya. Coba, apa enggak asik hidup begitu? Iya dah, udah kumpul keluarga, buah-buahannya ada, segala yang diminta ada. Dan yang menakjubkan, di sini Allah berkata salamun, selamat. Dari siapa ucapan selamat ini? Qaulam mir rabbihim, bukan dari makhluk biasa, langsung dari sang Rob. Kita kalau dikasih selamat sama Pak Jokowi aja GR gitu ya kayaknya. Wah, Pak Jokowi ngasih selamat, GR lah. Ini bukan makhluk yang ngasih ucapan selamat. Mir rabbihim, dari Rob mereka. Dahsyatnya luar biasa. Dahsyatnya luar biasa. Besok ahli surga itu cuma dikasih lihat begitu doang saja, serp gitu. Bahagianya sudah seumur hidup sepanjang masa. Lu besok kan dikasih lihat Allahnya. Cuma kata Nabi, cuma sekelebatan gitu loh. Wus gitu. Ya enggak ente kayak ngeliatin artis gitu melotot gitu, enggak. Ya, cuma kayak ada kayak ada awan gitu kata Nabi itu. Wus tuh. Tapi rasa kebahagiaannya sepanjang masa. Coba, dahsyat luar biasa. Ya, artinya kalau kita besok dapat ucapan selamat, waduh, gimana rasanya? Luar biasa. Ya, besok sibuk. Ya, jadi ahli surga itu besok di surga sibuk. Ya, makanya hari ini kita juga kudu sibuk. Di dunia ini juga kita kudu sibuk, tapi sibuk yang akan menghantarkan kita ke surga. Jangan sibuk yang justru menghantarkan kita ke neraka. Apa ada orang sibuk besok ke neraka? Ada. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Apa belum datang berita besar kepadamu? Ya, wujuhu yauma idin khasiyah. Ada wajah-wajah yang tertunduk lesu. Padahal amilatun nasibah. Dia pekerja keras dulunya. Di dunianya pekerja keras pagi siang malam, gak kenal waktu kok. Panas hujan segala macam. 24 jam kerjanya. Tapi hasilnya taslana ron amiyah. Bukannya ke surga malah masuk neraka. Coba kalau gitu gimana coba? Kalau begitu bagaimana? Maka oleh Nabi diberitahu, sibukkanlah diri berquran. Ya, sibukkanlah diri berquran, berzikir, berdoa. Kenapa? Karena oleh Allah akan diberikan a'taituhu afdala minas sa'ilin, akan diberikan yang lebih daripada sekedar orang yang meminta saja. Kita lihat beritanya ya. Di hadis Imam Tirmizi. Hadisnya hadis hasan. Ya, bukan hadis sahih, tapi hadis hasan. Hadis hasan ini dalam ilmu hadis termasuk hadis makbul. Ya, termasuk hadis makbul, artinya bisa diterima, bisa dijadikan petunjuk.
An Abi Sa'id, nah ini disampaikan dari Abu Sa'id radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Rabbu azza wa jalla. Nah, kata Nabi, yaqulur Rabbu azza wa jalla. Berfirman Allah azza wa jalla. Ah, berarti ini hadis apa nih? Hadis kursi, ya. Lupa hadis kursi kok nggak masuk ke dalam Quran? Kalau memang firman Allah, kenapa nggak masuk dalam Quran? Nah, ini urusannya periwayatan. Ya, kalau yang di Quran itu semuanya mutawatir. Mutawatir itu yang meriwayatkannya 10 ke atas. Sipulan gitu loh. 10 ke atas. Nah, ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Kalau ahad, ada yang 1 orang saja yang meriwayatkan, namanya gharib. Ada yang 2 orang, namanya aziz. Ada yang lebih dari 2 tapi tidak sampai mutawatir, masyhur namanya. Gitu ya. Maka kalau yang begini perlu diteliti dulu. Khawatir ada yang berbohong, gitu loh ya. Khawatir ada yang berbohong atau khawatir ada kelemahan ini kelemahan itu. Tapi kalau yang mutawatir sudah disepakati para ulama, nggak mungkin ada yang bohong. Masa bohong rame-rame ya, masa orang bohong rame-rame, dan mereka orang-orang yang dobit ya, artinya secara tingkat keagamaannya luar biasa. Nah, Allah yang ngomong ini. Apa kata Allah? Man sagolahul Quran, barang siapa yang sibuk dia dengan Quran, ya, sholat, ibadah, kan gara-gara Quran. Ini kita kumpul gini gara-gara siapa nih? Kan gara-gara Quran kita begini. Iya toh? Tuh. Man sagolahul Quran wa dzikri, ya, dan mengingatku, kata Allah, ya, an mas'alati, dan juga dari meminta kepadaku. Ya, ada dikit-dikit minta. Iya toh? Ya, nggak usah dengerin kalau orang yang bilang minta mulu sama Allah, nggak malu apa? Ya, Allah itu kalau nggak diminta malah marah. Ya, kecuali ente diminta ngambek. Iya toh? Apalagi bolak-balik minta, tambah ngambek lagi dia. Kalau Allah kalau nggak diminta ngambek malahan, kita dianggap sombong. Ya. A'taituhu, kata Allah, aku akan berikan kepadanya afdola itu yang lebih utama, ma'utiyas sa'ilin, apa yang diberikan kepada orang yang meminta. Jadi orang yang sekedar meminta saja itu, ya Allah beri, ya beri. Tapi kalau yang orangnya sagolahul Quran, ya, wa dzikri an mas'alati, kata Nabi, a'taituhu, Allah akan berikan kepadanya afdola ma'utiyas sa'ilin, yang lebih utama dari apa yang diminta oleh orang-orang yang meminta. Orang minta juga dikasih, ya. Wa fadlul kalam, hadis ini kemudian Nabi itu biasa begitu. Kalau orang nanya 1 jawabnya 2, nanyanya cuma urusan sibuk doang, tapi kemudian ujungnya bicara tentang kalamullah. Afdalul kalamullah, ya, atau kalamillah. Jadi keutamaan kalamillah itulah Al-Quran. Ansairil kalam, atas semua perkataan, kafadlillah ala khalqihi, itu seperti keutamaannya Allah di atas para makhluknya. Artinya nggak mungkin ada yang bisa ngimbangi, gitu loh ya. Jadi kalamullah ini luar biasa, nggak ada yang bisa nandingi. Ya, walaupun akhir-akhir ini ada aja orang yang, ya, ucapannya kadang-kadang tuh, aduh, bikin kita ngelus dada. Quran lah dibilang nggak sempurna, Islam lah begini begitu, kan gitu kadang-kadang. Ya. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmidzi, hada hadis hasanun gharib. Ini hadisnya hadis gharib tapi derajatnya hasan, artinya bisa diterima oleh kita, ya. Nah, ini. Jadi kalau kepengen masuk surga besok, ya, itu yang digambarkan oleh Allah, inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun, maka hari ini kita juga kudu sibuk ngapain? Sibuk berquran, ya, sibuk mengingat Allah, sibuk berdoa. Nah, nanti akan diberikan oleh Allah afdola ma'utiyas sa'ilin, yang lebih utama daripada sekedar orang yang meminta saja. Kenapa? Karena semua makhluk meminta, ya, man fis samawati wal ard. Jadi semua yang di langit maupun yang di bumi minta kepada Allah. Makanya bagaimana keberadaan Allah? Allah dalam kesibukan, ya, wa fi sya'n,
Ya, jadi Allah itu dalam kesibukan. Kenapa semua pada minta? Ya, tapi sibuknya Allah nggak kayak kita gitu ya. Nah kemudian ya tadi dikatakan bahwa mereka dalam kesibukan yang menyenangkan bersama dengan para istrinya sambil duduk di atas dipan-dipan dengan naungan yang teduh tadi, bahkan disediakan buah-buahan, kemudian segala apa yang minta pun diberi, bahkan sampai ucapan selamat pun Allah sampaikan kepada mereka. Nah, ahli surga ini sesibuk apapun dia tidak merasakan keletihan dan kelelahan. Ya, jadi meskipun sibuk tapi tidak merasa letih dan tidak merasa lelah dia. Nah, kita lihat ayatnya. Perhatikan surat 35 ayat 35 Al-Fatir, surat Fatir. Yang telah menempatkan kami di kampung yang tetap yaitu surga dengan kurnianya. Kami di sana tiada disentuh kepayahan dan tidak pula disentuh kesusahan. Tuh. Alladzi ahallana, ya, tuh. Yang telah menghalalkan bagi kami darul muqamah. Ini tempatnya orang-orang yang mulia ini. Ya, min fadlihi, ya, yang itu merupakan karunia Allah. Artinya nggak mungkin ada kalau bukan karunia Allah. Bagaimana keberadaan di sana? La yamassana fiha nasobun wala yamassuna fiha lugub. Kami nggak merasa lelah, juga nggak merasa letih, lesu tuh nggak merasa. Coba kalau sekarang apalagi zaman begini, rasa lesunya kita berasa ya. Rasa lesu lelah tuh berasa sekarang. Ya udah nggak usah nanya deh. Ya kenapa gini? Udah nggak usah nanya. Ya, namanya juga dunia, ya apalagi yang sudah pada ubanan. Tuh, gerak dikit aja rasanya. Yang muda-muda aja sekarang pada lesuan, pada letihan sekarang. Kenapa? Ya karena memang alam ini sudah mulai tidak kondusif, ya. Tuh, apalagi ente yang masih hobi pakai maskeran, oksigennya kurang aja. Lah oksigennya kan berkurang, ya toh. Mestinya masuk sekian miligram, gara-gara ente pakai masker kan pasti berkurang. Yang nggak pakai masker saja lelah, apalagi yang pakai masker. Aduh, rasanya payah. Begitu buka, itu rasanya puas banget. Ya, kalau yang di kantor, soalnya kalau di kantor kan mau nggak mau harus maskeran. Begitu selesai masuk ke kantin, wah, itu saking mantapnya itu napas, ya dah. Gitu. Tapi kalau di sana enggak. La massuna fiha nasobun wala yamassuna fiha lugub. Enggak ada rasa lelah, juga enggak ada rasa letih, penatnya enggak ada. Ya, enggak ada kepenatan. Ya. Dan mereka semuanya memang digembirakan oleh Allah. Ahli surga itu memang digembirakan oleh Allah. Ya, jadi bukan gembira itu atas rekayasa kita saja, bukan. Memang semuanya digembirakan oleh Allah. Itu para ahli surga. Ayo kita lihat lagi ayatnya. Surat 43 Az-Zukhruf ayat 70 sampai 71. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istri kamu dengan bersukaria. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan gelas-gelas. Di sana ada apa-apa yang diingini oleh nafsu dan lezat dipandang mata, sedang kamu kekal di dalamnya. Ya. Udkhulul jannah, kata Allah, masuklah kalian semua ke dalam surga. Antum wa azwajukum, ya, kamu beserta dengan pasanganmu, istri-istrimu. Ya, besok ahli surga istrinya 2, Pak. Makanya sama istri bilangin jangan protes ya kalau dikasih 2. Ya, ahli surga itu istrinya 2, tapi kalau mujahid 72. Jadi kalau pengen istrinya banyak, ya jadilah mujahid, istrinya 72. Ente nggak usah nanya, lupa bagaimana bisa? Alah, satu orang ahli surga itu kekuatannya 100 kali dari orang yang terkuat di dunia. Tuh, satu orang ahli surga. Ya, jadi 100 kalinya Samson. Ya, itu satu orang ahli surga. Jadi 72 masih nanganin nggak? Ente nggak usah bingung deh. Wah, malah 100 kalinya Samson masa nggak nanganin. Ya, tuh ahli surga tuh. Ya, jadi kita kembali. Udkhulul jannah, masuklah kalian semua ke dalam surga. Wa antum wa azwajukum,
kamu dan istri-istrimu tuh baru digembirakan di sana. Ya, digembirakan. Ya, bagaimana gambaran kegembiraannya? Yutafu alaihim, diedarkan kepada mereka itu bisihafim min dahab, ada piring-piringnya dari emas. Coba gagah ya. Jadi emas bukan cuma ada di anting, bukan cuma ada di gelang, piring loh emas. Coba kira-kira kalau piring emas beratnya berapa? Hah? Ini nyambung maksudnya? Iya sah? Tuh, lah piringnya emas min dahab. Wa akwab, begitu juga dengan gelasnya. Gelasnya bahkan terukur. Gelasnya itu terukur. Jadi kalau minum tuh nggak kayak kita sekarang. Kalau kita kan minum nggak pakai ukur-ukuran, main tenggak aja. Di sana tuh minumnya terukur ya, luar biasa. Wa fiha, dan di dalam surga matastahihil anfus. Apa yang diinginkan oleh jiwa ini semuanya diberi. Wa taladul a'yun, yang nyedepin mata itu diberi. Ya, bahkan kata Nabi itu di sana Allah sudah siapkan mala ainun ra'at, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udunun sami'at, telinga belum pernah dengar, wala khatara qalbi bashar, hati belum pernah terbersit, belum pernah. Coba bagaimana? Mata belum pernah ngelihat, telinga belum pernah dengar, terbersit di hati saja belum pernah ada. Itu disediakan oleh Allah. Coba. Wa taladul ayun, yang mata kalau ngelihat ini waduh, lezat gitu, nyenangin. Wa antum fiha khalidun, dan kamu selamanya hidup bahagia. Coba, luar biasa ya. Kalau di dunia kan kadang-kadang kita ada sedihnya juga ya dah. Ada sedihnya juga, ada gembiranya juga. Lo di sana mah nggak ada sedihnya. Pokoknya setiap hari tuh baharun digembirakan oleh Allah. Luar biasa ya. Apa enggak dikasih seperti kehidupan di dunia ini, pakai gelang ya, para istri terutama. Apa dikasih enggak di sana? Ya dikasih. Coba, gak usah khawatir. Jadi kalau sementara hari ini gelangnya belum nempel di tangan gitu ya, sabar dulu dah ya, sabar dulu. Kenapa? Karena bapaknya lagi berjuang. Lo besok disediain, gak usah khawatir ya, dikasih besok. Lihat surat 35 ayat 33. Fatir. Surga Aden, mereka akan masuk ke dalamnya, sedang mereka di dalamnya memakai gelang tangan dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka dalam surga itu ialah sutra. Coba. Jannatu Aden. Ini ada surga Adennya udah siapin apa? Yadkhulunaha. Ya, mereka akan masuk ke sana. Yuhallawna. Kemudian diberikan itu, ya, dihalalkan tuh yang namanya gerang. Fiha min asawiro min dahab wa lu'lu'a. Ya, gelang yang dari emas, kemudian juga ada permatanya. Coba. Ya, gelang mutiara kalau kata kita mah ya. Dikasih besok. Walibasuhum, dan pakaian mereka fiha harir, sutra tuh pakaian yang kalau dipakai itu meskipun suasana panas dia tetap adem ya, luar biasa itu sutra ya. Cuma ada yang tebel, ada yang tipis ya. Yang tebel tuh buat yang levelnya tinggi-tinggi, yang levelnya rendah-rendah sutranya tipis. Nanti yaumul Jum'ah kan ketemu itu antar sahabat. Ya, persis Jumatnya seperti Jumat kita di dunia, antar sahabat ketemu itu. Diperkenalkan oleh Allah. Wah, ini jamaah Al-Amin, ini Pak Andri nih. Wah, ketemu itu besok satu persatu. Cuma ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya minder. Kenapa? Karena beda derajat tajam di sana. Ya, jadi perbedaan derajat itu tajam karena di surga itu ada 100 derajat. Selisih 1 derajat saja sudah kayak langit dan bumi. Padahal selisihnya cuma 1
derajat, tapi levelnya sudah kayak langit dan bumi. Bagaimana kalau selisihnya 27 derajat? Awas yang biasa senang sholat sendirian, ente besok gemeter ketemu yang biasa berjamaah, karena bedanya 27 derajat. Coba. Iya, bedanya jauh. Beda satu saja sudah panik kalau ketemu tuh minder. Kenapa? Karena di sana kan nggak pakai jual beli. Jadi semua datang nanti sudah disiapkan tuh. Di depannya sudah disiapkan itu. Ya, etalase-etalasenya kata Nabi itu ada yang emas, ada yang perak, ada yang mutiara segala macam yang jaga para malaikat. Cuma masalahnya yang duduk di depan itu orang-orang yang level derajatnya tinggi-tinggi, sutranya tebal-tebal. Ya, kalau kita level rendah mau ke depan gimana? Minder. Aduh, harusnya pulang bawa gotongan yang banyak, badan mah kayak Samson, iya toh? Satu sekali cuma bawa 2 tentengan doang. Kenapa? Karena minder. Makanya kata Nabi nggak boleh, ahli surga itu nggak boleh minder. Bahkan Nabi bertekad, ya isinya setengah surga itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Waduh, geger itu. Ya, Nabi Muhammad itu bertekad umatnya itu mengisi setengah dari surga. Luar biasa. Makanya kata Nabi itu, kullu ummati yadkhulunal jannah ilaman aba. Semua umatku masuk surga. Ilaman aba, kecuali yang nggak mau saja. Para sahabat sempat geger itu, nanya, "Wa may ya'bal ya Rasulullah?" Itu yang nggak mau siapa ya Rasul? Qala man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang durhaka kepadaku, berarti dia nggak mau masuk surga. Oh, kalau begitu kalau kita ngikutin Nabi, kita nyampe itu ke surga. Kalau kita nggak ngikutin Nabi, nah, ente parkir dulu, nggak tahu di mana parkirnya tuh. Nggak mau ngikut, ya. Jadi besok itu luar biasa, gembira luar biasa. Istrinya gembira, kenapa? Karena dia punya asyawir, ya, dia punya gelang-gelang min dahab, wa lu'lu'a, wa libasuhum fiha hari. Ya. Nah, terus bagaimana istrinya besok? Wah, loh Pak, segembira-gembiranya kan kalau istrinya nengin Pak, kan kadang-kadang kita suka begitu tuh. Ya, Nabi beritahu di hadis Sahih Bukhari. Ya, bagaimana keadaan para istrinya ahli surga. An Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis disampaikan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Masih ingat siapa Abu Hurairah? Abu Hurairah ini siapa? Awas ini diingat-ingat ya. Abu Hurairah ini pernah menduduki jabatan gubernur Madinah pada masa Khalifahan Marwan. Jadi kalau dengar kata Abu Hurairah, jangan bapak kucing mulu. Bapak kucing masa lalu, gitu loh. Jadi beliau siapa? Gubernur Madinah. Jadi kalau ada hadis dari Abu Hurairah, berarti hadis dari siapa? Dari gubernur. Biar entenya juga gede jadinya gitu loh. Umat Islam kecil mulu mentalnya. Kenapa? Ya loh. Kalau dapat surat dari gubernur, kira-kira gimana? Waduh, dahsyatnya luar biasa. Apalagi sang gubernurnya yang menyampaikan hadis. Abu Hurairah tidak kurang dari 5.374 hadis. Dahsyat luar biasa. Ya, padahal kita satu hadis saja enggak. Abu Hurairah 5.374 hadis yang beliau sampaikan. Ya, pengajarannya kepada kita. Qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalu zumratit talijul jannah. Jadi rombongan pertama, ya, yang talijul jannah, yang masuk surga, suratuhum. Suratuhum nih kayak kita nih roman mukanya gitu loh, ya tuh. Ala suratil qamari lailatal badri. Itu laksana seperti ketika bulan purnama gitu loh. Ya, ketika bulan purnama indah. Tidak ada orang yang nggak senang dengan bulan purnama. Ada nggak orang yang nggak senang sama bulan purnama? Semua senang, bahkan jin pun ikut senang ke bulan purnama. Indahnya luar biasa. Ya, nanti aja gara-gara ditakutin corona nggak ada yang berani keluar. Ya loh, padahal aslinya bulan purnama itu bulan yang indah. Nah, begitulah roman mukanya rombongan pertama masuk surga nanti. Ya, tuh Lailatul Badri. La yabsukuna fiha. Ya, mereka sudah tidak lagi meludah.
Udah nggak buang ludah lagi. Wala yamtakhituna, mereka sudah tidak lagi buang ingus segala macam. Wala yatagawatun, mereka sudah tidak lagi BAB. Loh, besok nggak BAB kita, Pak. Gimana kalau makan? Hah? Besok udah nggak ada yang BAB besok. Ya, udah nggak meludah, udah nggak ingusan, ya, udah nggak BAB lagi. Aniyatuhum piha, kemudian perabotannya tuh ahli surga itu dari apa? Ad-dahab, emas semuanya, Pak. Coba, ya. Jadi punya pancinya emas, punya piring emas, gelas emas, luar biasa. Amsatuhum minad dahab. Amsatuhum itu sisirnya dari emas, wal fiddah. Ada yang dari perak. Kalau sekarang Pak Andri punya sisir dari apa? Plastik, pantesan ubanan sama ketombean. Ya wajar lah ya. Nah, namanya juga plastik buat nyisir kepala ente. Ya kalau nggak ubanan, ketombean. Loh, besok sisirnya. Lupa kalau kita pakai sekarang gimana? Kalau sekarang ente nggak boleh. Kalau sekarang belum boleh. Nanti aja di surga saja ya, pakai emas sisirnya, pakai perak. Wajamiruhum, ini penghangat ruangan ya. Jadi kalau di dunia ini kita perlu pendingin ruangan, tapi kalau di sana yang diperlukan majamir. Majamir itu kayak penghangat ruangannya. Dari apa? Aluwah itu kayak kayu gaharu. Kalau kata kita kayak sini kayak kayu cendana gitu. Ya, jadi penghangat ruangannya aromanya aroma aluwah. Kayu gaharu atau kayu cendana. Warashuhumul mis. Keringetnya itu setiap makan itu keluarnya dalam bentuk keringet, tapi keringetnya kayak apa? Kayak almis, kayak aroma kasturi. Coba. Jadi ente nggak perlu burket lagi deh, ya, nggak perlu burket lagi. Aromanya sudah aroma kasturi, ya, sebagaimana Nabi di dunia ini. Nabi loh kalau lagi keringetan, ya, kadang-kadang ada ibunya Anas tuh kalau Nabi lagi keringetan ditampung keringetnya. Kenapa? Pernah ketahuan sekali. Loh, kenapa kau tampung ini? Karena aromanya wangi. Ya, aromanya wangi. Jadi dibuat minyak wangi. Makanya para sahabat tuh, jangankan dulu, Nabi buang ludah saja ditampung sama para sahabat itu. Kenapa? Dilapin badan-badannya. Ente nggak usah nanya. Ya, lupa bagaimana kayak bilang, alah, nggak usah ditanya, udah gitu-gituan mah. Ya, tuh. Makanya kalau ada yang bilang Nabi masih kecilnya rembes, Nabi alah, itu orang-orang nggak paham. Ya, Nabi itu memang sosoknya manusia biasa, tetapi hakikatnya bukan, Pak. Gimana mungkin manusia biasa nenek moyangnya belum ada, ceritanya sudah ada. Lah, antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad 600 tahun. Udah ada belum bapaknya, kakeknya? Belum ada. Padahal di zaman Nabi Musa sudah diceritain tentang Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Nuh sudah ngomong, saksinya Nabi Muhammad. Coba kok itu bilang manusia biasa. Iya, memang nabinya kan orangnya selalu merendah. Allah pun ngajarinnya begitu. Qul, katakan, ana basyarum mislukum. Aku ini manusia biasa seperti kalian. Cuma kadang-kadang dititik di situ padahal belum titik itu ayatnya. Yuha ilayya. Aku tuh diberi wahyu. Jadi kalau diberi wahyu siapa dia? Dia pasti utusan Allah, bukan manusia biasa. Makana Muhammadun aba ahadim mirijalikum. Muhammad itu bukan seorang bapak ya di antara kalian, bukan, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi itu utusan Allah. Ya, dia memang diutus oleh Allah langsung. Hanya lewat prosesnya supaya percaya manusianya. Kenapa? Karena Nabi sejak lahir sudah menakjubkan. Ya, sampai Abu Lahab yang kita kenal dalam sejarah benci banget dengan Islam. Waktu Nabi lahir gimana? Digendong-gendong tuh anak. Dia tuh dibawa-bawa, ditontonin ke para musyrikin Quraisy, saking kagumnya nih anak kecil kok luar biasa. Lo ibu-ibu pada berebut mau nyusuin, bahkan ada yang pengen nyulik segala macam. Ya kan begitu. Kenapa? Karena luar biasa ini anak. Nyenengin gitu loh.
dari kecilnya sudah nyenengin, ya, jadi anak-anak, jadi remaja, jadi dewasa. Wah, menakjubkan Nabi itu. Ya, maka tidak ada satu manusia pun yang benci kepada Nabi Muhammad. Ya, kecuali karena persoalan risalah saja. Luar biasa itu Nabi Muhammad. Ya, nah, jadi kita kembali ya. Jadi besok ahli surga itu yang rombongan pertama dia datang wajahnya kayak bulan purnama, ya, layab sukuna fiha walayam takhituna walayatagawatuna aniyatahum fiha dahab amsyatuhum min dahabi wal fiddah wa majamiruhumul aluwa, ya, penghangat tuangannya, nah, itu kayak kayu gaharu, warosohumul, keringetnya itu aromanya aroma kesturi. Walikuli wahidin minhum, dan tiap-tiap seorang di antara mereka zaujatani, istrinya dua, itu, ya, istrinya dua, istri asli yang di sini dan istri yang diciptakan di surga. Ya, bagaimana gambarannya istrinya? Nanti kita lihat lagi. Yuramuh, itu yang namanya sumsumnya itu bisa dilihat, ya. Tuh, sukihima ini di kedua betisnya, min waroilam, dari balik dagingnya. Maksudnya gambaran kayak apa? Minal husni, karena saking cantiknya. Artinya gimana sih orang cantik tuh betisnya bening gitu loh, bersih gitu loh. Lah perempuan kan kalau pengen lihat cantiknya dari mana? Lihat aja betisnya. Kalau betisnya bersih bagus, pasti cantik mukanya. Gitu loh. Dikasih tahu rahasia ente sama Nabi, dikasih tahu. Kalau pengen lihat perempuan cantik, lihat betisnya. Kalau betisnya bening, pasti mukanya gitu. Luar biasa Rasul. Tuh, lo besok lo saking cantiknya yuramuh. Itu yang namanya sumsum tulang kakinya lo bisa kelihatan. Sukihima ini dari balik betisnya yang dua tadi, min waroilam, dari balik dagingnya. Minal husni kata Nabi, karena saking cantiknya. Lakhtilafa bainahum. Nah, ini yang menakjubkan. Dua istri itu tidak berselisih. Wala tabagod, juga tidak saling membenci. Qulubuhum qalbun wahidun, karena apa? Hatinya sama. Coba ente punya dua istri hatinya sama, gimana? Kan gak ada yang berselisih. Punya 72 istri hatinya sama. Tapi kalau di dunia dua aja udah ribut, 3 tambah remek 4 karuan. Awas, di surga itu ada ahli surga yang jalannya miring, Pak. Yang jalannya miring. Kenapa dia? Karena dia tidak adil kepada istrinya. Jadi kalau besok ente ketemu Pak Nur di surga ada orang jalannya miring, punya istri lebih dari 1 tapi nggak adil. Awas ente, saya kasih tahu dari sekarang. Ya, yang punya istri 2 atau 3 tempat, ente kudu adil. Kalau enggak ente miring jalannya gini. Besok di surga tuh jalannya miring. Ya. Besok satu hatinya. Yusabbihuna Allah bukrata wa asyiya, bertasbih kepada Allah pagi dan petang. Jadi kalau tanya, Pak, kita besok masih ibadah nggak? Ya masih, cuma pagi dan petang. Ya, lo kata Nabi di sana sopnya 120 sop. Ente bayangin, orangnya tingginya berapa? 60 hasta. 60 hasta itu, satu hasta itu 50 cm kalau di kamus. Hari Jumat gitu. Ya, jadi suami istri ini sebelum berangkat masing-masing masih kenal, nih istrinya, nih suaminya. Begitu udah keluar, sudah bertemu dengan robnya nanti di sana, ya, walaupun tidak melihat segala macam, itu nanti ada angin yang menerpa wajah mereka. Wus, bajunya baru lagi. Ente nggak perlu pakai laundry, dan nggak perlu pakai beli baju, bajunya langsung baru lagi. Terus roman mukanya tambah ganteng. Ya, makanya begitu pulang si istri pangling, ini siapa ini? Kok bapak-bapak ganteng masuk ke rumah ini siapa? Lu padahal suaminya. Lu suaminya juga pangling. Kenapa? Karena angin itu juga kena ke istrinya. Istrinya juga bajunya baru, wajahnya juga baru. Makanya tambah lama di sorga,
tambah luar biasa. Beda dengan di sini. Di sini mah tambah umur, tambah lama, tambah senep dilihatnya. Ya. Udah giginya ompong, rambutnya ubanan, kulit. Ya, besok mau tambah asik. Selesai itu turun hujan. Hujannya kesturi. Oh, wah. Hujannya hujan minyak. Wah, ini coba apa nggak asik ete kumul sama istri, aromnya nyedepin. Kalau sekarang kan masih agak bau bawang, ya sabar aja lah, ya. Agak-agak bau bawang sekarang, sabar. Ya, nanti di surga ya aromanya juga nyenengin semuanya, gembira pokoknya ya. Semuanya serba gembira. Ya, cukup ya. Nah, ini saja kabar gembiranya di surat Yasin ya. Besok kita bicara yang agak serem-serem lagi. Adanallah wa iyyakum ajma'in wa akhiru da'wanil hamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.